Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Nurholis dengan NPM 24 Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah HAM yang ada di dunia dan sejarah HAM yang ada di Indonesia. Yaitu saya pertama akan menjelaskan tentang sejarah HAM yang ada di dunia. Yaitu dulu pada masa itu nilai-nilai kemanusiaan itu sudah muncul sejak peradaban kuno, seperti yang ada di Inggris mulai membatasi kekuasaan penguasa, lalu berkembang pesat pada abad ke-17 hingga abad ke-18 melalui pikiran Montesquieu dan menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak alamiah yang tidak boleh dirampas oleh negara, dan berkembangnya melahirkan dokumen tentang Declaration of Independence di Amerika pada tahun 1776, dan juga melahirkan deklarasi yang ada di Prancis pada tahun 1789. Setelah tragedi Perang Dunia Kedua, itu semakin sadar pentingnya akan perlindungan hak asasi manusia, sehingga lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yaitu pada tahun 1945. Dan diusul juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada tahun 1948 sebagai standar global HAM modern. Perkembangan ini juga cukup diperkuat dengan melalui lahirnya ICCPR dan ICE-SCR pada tahun 1966 yang membentuk suatu international human right. Di Indonesia sendiri juga sejarah HAM dapat ditelusuri sejak masa kerajaan kolonial. Oke, kita masuk ke sejarah HAM yang ada di Indonesia. Pada masa HAM yang ada di Indonesia itu sudah ada pada kerajaan dan masa kolonial yang pada masa itu kita masih dijajah oleh Belanda, di mana waktu itu kita menganut nilai-nilai adat tentang keadilan musyawarah. Sudah dikenal dari zaman kolonial, yaitu justru menghadirkan berbagai pelanggaran HAM seperti kerja paksa, diskriminasi hukum, dan Indonesia juga langsung mendeklarasikan proklamasi pada 1945, yaitu nilai-nilai HAM itu langsung tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, namun pengaturannya masih terbatas hingga masa reformasi, karena pada masa setelah proklamasi 1945 itu Indonesia itu masih dihuni oleh orang-orang Belanda. Tentara-tentara Belanda itu masih ada di Indonesia sebelum akhirnya diusir tuntas dari Indonesia sendiri. Dan melalui amandemen besar-besaran pada tahun 1945 melalui UUD itu yang memasukkan pasal 28A hingga 28J sebagai dasar konstitusional perlindungan HAM. Indonesia itu memperkuat komitmen pada lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta pembentukan Komnas HAM pada tahun 1993. Sejarah HAM Indonesia itu memiliki perjalanan yang panjang dan penuh dinamika, yaitu kita pernah dijajah, dan juga pada masa reformasi, pada masa sekarang, masa modern juga masih banyak pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Pada masa kerajaan di Nusantara itu konsep HAM itu belum modern, jadi nilai-nilai kemanusiaan itu seperti keadilan, musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap martabat itu menganut nilai-nilai adat yang ada pada masa itu. Nilai tersebut kemudian mengalami tantangan besar ketika Indonesia memasuki masa penjajahan kolonial yang waktu itu masih ada Belanda. Karena sistem kolonial itu sangat diskriminatif sekali dan banyak melakukan pelanggaran hak-hak dasar rakyat, yang pada masa itu ada kerja paksa yang kita sebut kerja rodi, tanam paksa, perampasan tanah, dan pembatasan mobilitas, yang dimana waktu itu warga Indonesia sendiri itu tidak bisa kemana-mana dan harus terbatas aksesnya oleh para tentara-tentara Belanda. Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus itu, bangsa Indonesia sudah menyatakan tegas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar, bertentangan tentang penjajah, yang peri kemanusiaan dan peri keadilan itu sudah masuk. Dan serta tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Pada awal kemerdekaan, pengaturan HAM secara rinci belum berkembang karena situasi negara yang masih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Perkembangan HAM di Indonesia itu mengalami perubahan besar pada masa Orde Baru yang dimana pada tahun 1966 hingga 1998 itu memang berhasil membangun stabilitas politik, ekonomi serta pembungkaman serta waktu itu ada banyak yang mengekang kebebasan sipil, kebebasan masyarakat itu kita sendiri itu. Jadi HAM berat yang pada masa itu, situasi itu memicu gerakan reformasi pada 1998 yang menuntut demokrasi, transpirasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pada masa reformasi itu menjadi titik baik bagi Indonesia karena setelah jatuhnya Orde Baru itu pemerintah mulai pembaruan hukum yang cukup besar dan sangat cukup besar-besaran pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu di tahun 1999 hingga 2002. Amandemen tersebut itu sangat penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memasukkan bab khusus tentang HAM pada pasal 28A hingga pasal 28J. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang hak hidup, hak kebebasan dari diskriminasi, hak berpendapat, hak beragama, hak privasi atas pendidikan, kesehatan hingga kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Dan setelah perubahan konstitusi yang ada di Indonesia pada masa itu mengesahkan beberapa undang-undang penting, yaitu salah satunya ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjabarkan tentang hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Undang-undang tersebut menjadi pedoman bagi perlindungan hak asasi manusia sendiri. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mengatur mekanisme penanganan pelanggaran HAM seperti genosida dan kejahatan. Pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan tersebut itu memungkinkan pembentukan pengadilan HAM untuk kasus-kasus tertentu. Selain itu juga Indonesia membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM pada tahun 1993 sebagai lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pemantauan, penyelidikan, serta advokasi terhadap isu-isu HAM. Komnas HAM itu berperan penting dalam mengungkap berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Tetapi meski proses penyelesaiannya seringkali masih belum menemui kendala di tingkat politik maupun penegakan hukum itu sendiri. Pada masa itu juga banyak pelanggaran HAM berat yang terjadi seperti Trisakti, Semanggi, Talang Sari, tragedi 65 dan berbagai pelanggaran pada konflik Aceh dan di Timur Timur waktu itu hingga akhirnya memisahkan diri menjadi Papua Nugini. Ya. Jadi pada masa itu seringkali terhambat oleh perbedaan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Jadi dinamika politik yang kompleks, namun tantangan masih besar. Komitmen Indonesia sendiri itu untuk memperkuat perlindungan HAM terlihat dari berbagai kebijakan baru pada masa itu seperti perlindungan terhadap perempuan dan anak serta undang-undang anti kekerasan seksual. Jadi itu menjadi penguatan demokrasi lokal, peningkatan keterbukaan informasi publik serta kerjasama antar lembaga internasional. Saat ini juga Indonesia sudah memasuki masa modern di mana Indonesia itu mencakup perlindungan kelompok seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, tentang hak anak dan hak perempuan. Jadi Indonesia sudah lebih berkembang, lebih maju lagi seperti yang sebelum-sebelumnya itu. Dan Indonesia sendiri tergabung terhadap Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan itu CIDAW itu dan serta Konvensi Hak Anak yang memperkuat Indonesia sebagai negara hukum yang berkomitmen pada norma hak asasi manusia global. Selain itu juga di era digital membawa tantangan baru berupa kejahatan cyber, pelanggaran privasi, ujaran kebencian, disinformasi, dan penyalahgunaan data, yang mana sering kita temui sesuatu yang negatif dari media sosial sendiri, yaitu seperti ujaran kebencian terhadap
public figure ataupun artis-artis. Jadi sehingga regulasi HAM di Indonesia itu terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Jadi dengan itu, sejarah HAM di Indonesia merupakan proses yang cukup panjang yang bergerak dari nilai-nilai adat, melewati masa kolonial yang penuh pelanggaran, kemudian berkembang melalui perjuangan kemerdekaan, stabilisasi politik, reformasi besar-besaran hingga pada saat ini menghasilkan sistem hukum yang lebih kuat dan responsif terhadap perlindungan hak-hak dasar manusia itu sendiri. Walaupun sebenarnya hal itu belum sempurna dan masih menghadapi banyak tantangan, tapi Indonesia terus melakukan dan mewujudkan berupaya supaya menghargai martabat manusia, menjunjung keadilan, serta memastikan setiap warga mendapatkan hak secara setara. Jadi hingga saat ini Indonesia terus berkembang dengan melakukan banyak perubahan tentang hak asasi manusia di Indonesia itu, supaya para masyarakat Indonesia itu mendapatkan haknya secara setara gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.